Halo semuanya, selamat datang di channel saya Melda Fao. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi 5 kingdom makhluk hidup. Terdapat berbagai macam pengelompokan makhluk hidup, namun yang paling umum digunakan saat ini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom yang terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Namun yang akan kita bahas saat ini adalah Monera, Protista, dan Fungi. Yang pertama, Monera. Monera merupakan kingdom yang paling sederhana yang beranggotakan organisme yang bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel. Bentuk dari sel Monera beraneka ragam, ada yang berbentuk bulat, batang, atau spiral. Karakteristik dari kingdom Monera: yang pertama, bersifat prokariotik, tidak memiliki organel, bersifat mikroskopis, bersifat uniseluler atau multiseluler, memiliki dinding sel, memiliki DNA sirkuler, bersifat kosmopolit atau dapat ditemukan di mana saja, dan dapat bereproduksi secara vegetatif atau membelah diri atau fragmentasi. Contoh dari anggota Monera adalah golongan bakteri dan alga biru atau cyanobacteria. Perbedaan bakteri dengan alga biru, yaitu bakteri dapat bereproduksi secara paraseksual atau pertukaran materi genetik. Sedangkan alga biru dapat melakukan fotosintesis karena memiliki pigmen antosianin. Dan alga biru juga dapat mengikat nitrogen bebas karena memiliki sel heterokista. Kingdom Monera memiliki peran dalam kehidupan manusia, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Yang pertama, bakteri Acetobactericillium digunakan untuk pembuatan nata de coco. Yang kedua, bakteri Escherichia coli yang berperan untuk membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan di dalam usus besar. Selanjutnya, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini merugikan manusia, yaitu dapat menyebabkan TBC. Selanjutnya, bakteri Clostridium tetani. Itu juga merugikan manusia, yaitu dapat menyebabkan penyakit tetanus. Selanjutnya adalah kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel, namun memiliki jaringan yang sederhana dan tidak memiliki organ. Karakteristik kingdom Protista yaitu yang pertama, bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel. Yang kedua, terdapat protista yang bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak atau multiseluler. Reproduksi dengan membelah diri atau konjugasi. Protista terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, protista mirip hewan atau biasa dikenal dengan protozoa. Disebut protista mirip hewan karena bersifat autotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dapat dibedakan menjadi 4 filum. Yang pertama, Rhizopoda atau Pseudopodia atau bergerak dengan kaki semu. Contohnya amoeba Proteus, Entamoeba histolica atau protista yang menyebabkan penyakit diare.
Selanjutnya filum ciliata atau bergerak dengan rambut getar, contohnya Paramecium. Filum flagellata atau bergerak dengan bulut cambuk, contohnya Trypanosoma sp. Yang terakhir yaitu filum Sporozoa atau tidak memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium yang menyebabkan malaria dari gigitan nyamuk. Selanjutnya protozoa mirip tumbuhan atau yang dikenal dengan alga. Protozoa mirip tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan melakukan proses fotosintesis atau bersifat autotrof. Protista mirip tumbuhan atau yang dikenal dengan alga atau ganggang berbentuk menyerupai tumbuhan namun tidak memiliki organ akar, batang, dan daun yang sejati seperti tumbuhan pada umumnya. Contohnya Gracilaria, Gelidium, dan Eucheuma denticulantum. Selanjutnya protista mirip jamur. Protista mirip jamur memiliki dinding sel dan bersifat heterotrof karena memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan zat makanannya. Protista mirip jamur memiliki dua jenis, yaitu yang pertama jamur air dan jamur lendir. Contohnya Phytophthora infestan dan Saprolegnia. Nah, berikut peranan protista dalam kehidupan. Protista memiliki banyak peranan dalam kehidupan, baik yang bersifat menguntungkan dan merugikan. Salah satu contohnya yaitu Trypanosoma gambiense. Itu termasuk dalam jenis protozoa atau protista mirip tumbuhan. Memiliki peranan yaitu menyebabkan penyakit tidur. Contoh lainnya yaitu Phytophthora infestan. Itu merupakan protista mirip jamur yang memiliki peranan yaitu bersifat parasit pada tanaman kentang atau tomat. Berarti peranannya bersifat merugikan. Selanjutnya kingdom fungi atau yang biasa dikenal dengan jamur. Nah, contoh kingdom fungi atau jamur yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya roti yang sudah disimpan dalam waktu yang cukup lama kan memiliki jamur, atau bintik-bintik coklat yang berada di bagian atas roti, itu disebut dengan jamur. Nah, ciri-ciri fungi atau jamur yaitu yang pertama eukariotik atau memiliki membran inti sel. Yang kedua bersel satu atau uniseluler dan ada yang bersel banyak atau multiseluler. Yang ketiga memiliki dinding sel yang tersusun atas zat kitin. Yang keempat tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Yang kelima berkembang biak menggunakan spora. Selanjutnya habitatnya di tempat yang lembab dan bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organisme yang sudah mati. Selanjutnya bersifat parasit atau menghisap dan mendapatkan makanan dari organisme lain. Berikut adalah beberapa jenis jamur. Nah, jamur terdiri atas benang-benang hifa pada tubuhnya. Kemudian jamur di alam dapat berperan sebagai detritivor atau pengurai. Peranan jamur dalam kehidupan. Salah satu contohnya yaitu Rhizopus oryza, berperan dalam pembuatan tempe. Kemudian Saccharomyces cerevisiae berperan dalam pembuatan tape atau minuman beralkohol, dan beberapa jenis jamur dan peranan lainnya. Sekian pembahasan kali ini. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang kingdom Plantae dan Animalia akan kita bahas pada video berikutnya. Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya.